Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam tinjauan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Komisi 5 DPR RI pastikan pemerintah terus melakukan proses evakuasi korban terdampak, termasuk daerah yang masih terisolir. Dalam tinjauan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Komisi 5 DPR RI memastikan pemerintah terus melakukan proses evakuasi korban terdampak. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menyampaikan masih ada area terisolir yang harus segera dicapai tim penyelamat Basarnas. Menurutnya, daerah yang masih terisolir perlu mendapat perhatian untuk dilakukan evakuasi sekaligus distribusi bantuan. Selain itu, Lazarus juga menekankan percepatan proses rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur. Kami memastikan seluruh proses evakuasi dilakukan oleh Basarnas, kemudian nanti mitigasi bencananya untuk pemulihan infrastruktur ya, tentu ini sudah di luar kemampuan Pak Bupati juga ada angkat tangan. Nanti makanya ada Dirjen Sumber Daya Air, tadi sungai kita minta dipetakan, ada sungai yang tadi harus segera dikeruk dari kedalaman 8 meter, sekarang tinggal 1 meter. Bupati Tapanuli Tengah menyambut positif kunjungan Komisi 5 DPR RI ke lokasi bencana. Melalui koordinasi Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar. Tentu menjadi energi yang baik buat masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga untuk mempercepat pemulihan kondisi keadaan yang rusak, infrastruktur yang rusak yang ada di Tapanuli Tengah. Dan kami berharap nanti kami bisa terus disupport oleh Kementerian PU dalam hal ini alat-alat berat untuk mempercepat normalisasi kali atau sungai dan juga membuka akses desa yang masih banyak terisolir. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengapresiasi langkah progresif pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sedang dalam upaya pemerataan pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengapresiasi langkah progresif pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dalam upaya pemerataan pendidikan. Hetifah menilai Banyuasin memiliki komitmen kuat untuk menjamin seluruh wilayah mendapat akses pendidikan berkualitas, termasuk daerah perairan yang sulit dijangkau. Hetifah mengatakan berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan Pemda cukup berhasil dalam membangun pelayanan pendidikan di kondisi geografis yang beragam. Selain itu, Hetifah juga menekankan pentingnya perguruan tinggi vokasi di Banyuasin yang mendukung pemuda untuk menggeluti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pendidikan vokasi merupakan tulang punggung dalam menyiapkan SDM yang selaras dengan sektor unggulan daerah. Nah, terutama karena di sini daerahnya itu berbeda-beda geografisnya, ada daerah-daerah perairan itu ya yang lebih susah, dan kita juga melihat ada satu perguruan tinggi vokasi yang sangat berpotensi untuk memberikan support kepada anak-anak di Banyuasin yang ingin melanjutkan pendidikan dan semacam mendalami hal-hal terkait pertanian, kemudian agribisnis, perikanan, perkebunan, peternakan. Ini luar biasa sekali gitu. Jadi kami tadi sudah berdiskusi dan kementerian-kementerian juga hadir, sudah ada solusi-solusi praktis baik itu jangka pendek maupun menengah, melibatkan bukan saja Kemendiktisayante, Kemendikdasmen untuk SMK-SMK-nya. Meski demikian, Hetifah mengingatkan masih ada hambatan yang harus dibenahi, seperti status pertanahan dan perbedaan satuan harga di wilayah terpencil. Ia memastikan temuan lapangan ini akan menjadi masukan penting bagi Komisi 10 DPR RI dalam mendorong kebijakan yang tepat sasaran. Dari Banyuasin, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan daya tarik wisatawan, Komisi 7 DPR RI mendorong dukungan anggaran dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sehingga destinasi pariwisata di Indonesia dapat lebih kreatif dan inovatif. Guna meningkatkan daya tarik wisatawan, Komisi 7 DPR RI mendorong dukungan anggaran dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sehingga destinasi pariwisata di Indonesia dapat lebih kreatif dan inovatif. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan,
ada 3 hal yang menjadi fokus peninjauan Komisi 7 DPR RI di Pantai Lasiana, khususnya terkait dalam pemberdayaan ekonomi desa wisata, yakni penambahan anggaran, pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saleh mengungkapkan, saat ini lebih dari 6.000 desa atau kampung wisata telah terbentuk di Indonesia. Namun, menurutnya, sebagian besar belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Pertama, penambahan anggaran. Bagaimana supaya anggaran itu bisa bertambah, sehingga dengan demikian mereka bisa mengembangkan destinasi pariwisata. Kalaupun destinasi sudah ada, tapi bisa dimodifikasi lagi, ya supaya menjadi sebuah tempat yang kreatif dan inovatif. Pertama. Kedua, mereka juga ingin ada pelatihan dari pemerintah pusat. Jadi dengan demikian, nanti kalau misalnya suatu waktu ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan pelatihan, maka mereka harus dilibatkan. Jadi salah satu tempat yang menjadi sasaran atau target dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar UMKM yang ada di sini juga dibina lebih bagus lagi. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari upaya pengawasan atas nomenklatur baru Kementerian Pariwisata, khususnya dalam pembentukan dan pembinaan kampung wisata dan desa wisata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Domititi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Cagar budaya merupakan jantung yang menjaga aliran kisah bangsa tetap berdenyut, yang menautkan kejayaan masa lalu dengan harapan masa depan. DPR RI menilai bahwa setiap situs sejarah, naskah kuno, dan artefak leluhur merupakan cahaya yang menuntun kita memahami siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Setiap jejak leluhur yang tersimpan dalam situs, bangunan maupun artefak bukan sekadar warisan, tetapi merupakan modal kebudayaan yang mampu menggerakkan kemajuan bangsa. Melalui penguatan regulasi, penganggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan yang berkelanjutan, DPR RI berkomitmen memastikan seluruh warisan budaya bangsa tetap terlindungi dan lestari. Di dalam tiap serpihan budaya tersimpan arah perjalanan bangsa yang harus dijaga bersama. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pelestarian cagar budaya Indonesia menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan memupuk rasa nasionalisme, serta bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, sumber ekonomi kreatif, ikan sejarah bagi generasi muda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati mengapresiasi upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Karena ini sebuah sekolah, tentunya ini sangat positif sekali sehingga anak-anak juga merasa memiliki dan menjadi sejarah yang tidak akan pernah hilang dari generasi ke generasi. Jadi nanti siswa-siswa yang akan bersekolah di situ dan menjadi sekolah yang terkenal karena memang ada sejarah di dalamnya. Hal yang sangat positif, SMK ini menjadi cagar budaya yang sejarahnya tidak akan pernah hilang karena terus akan ada generasi-generasi yang bersekolah di situ dan pasti secara word of mouth-nya akan ada cerita bahwa SMK 1 ini adalah cagar budaya, peninggalan dari sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mendorong pengelolaan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat sekitar. Kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan Candi Borobudur, terutama penataan zonasi, dan kebijakan yang dilakukan manajemen dengan melakukan pembatasan kunjungan ke puncak candi hingga maksimal hanya 4.000 wisatawan per hari, demi menjaga struktur tanah dan mengurangi kehausan batu candi, justru berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Gap antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini harus segera dudukkan satu meja supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena apa? Beberapa pedagang yang tersisih akibat penataan itu merasakan ada
berkurang penghasilan ekonominya. Pengurangan pembatasan pengunjung itu pun juga berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan UMKM yang ada di seputar kawasan wisata. Tumpang tindih regulasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap tenaga ahli dan penjaga situs dapat menghambat pengembangan cagar budaya. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. Kebudayaan bisa berjalan bersama dengan industri pariwisata. Komisi 8 DPR RI soroti lambatnya penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 pemirsa, sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang dan longsor, namun pemulihan dasar seperti ketersediaan listrik belum sepenuhnya normal dan akses internet di sejumlah titik juga masih sulit dijangkau, sehingga menyulitkan komunikasi maupun distribusi bantuan. Komisi 8 DPR RI menilai kondisi ini memerlukan evaluasi serius agar upaya mitigasi dan respon darurat di daerah terdampak dapat dipercepat serta terkoordinasi dengan baik. Seperti apa kondisi terkini di Aceh pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi? Informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Hendra dari Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami berada di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang mana ini merupakan daerah yang terdampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2 pekan lalu, yang kemudian ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang terjadi di Aceh khususnya. Nah, lantas kemudian seperti apa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penanganan bencana ini, yang tentu kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ketut Karyasa Andiana selaku anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PDIP. Pak Ketut, terima kasih Pak sudah berbincang dengan kami. Pak, kita lagi ada di PD nih Pak. Nah, kemudian tadi Bapak sempat melihat juga kondisi terkini yang ada di sana. Bagaimana kemudian evaluasi dan catatan Bapak terhadap penanganan ini? Ya, pertama saya ucapkan turut berbela sungkawa terhadap korban yang tertimpa bencana di Sumatera, baik di Aceh, kemudian di Sumut maupun di Sumbar. Nah, tentu terhadap bencana yang terjadi saat ini yaitu hidrometeor ini kan dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini menjadi suatu evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dan juga kita semua. Nah, tentu ini kita tidak boleh main-main terhadap nyawa manusia, apalagi di daerah terpencil yang sampai sekarang masih banyak yang menderita, kemudian belum ada evakuasi dan juga banyak laporan-laporan dari kepala daerah utama bahwa mereka itu sudah tidak mampu menangani. Nah, tentu kita mendorong semestinya itu jangan pembantu-pembantu presiden dari menteri itu jangan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan realita di lapangan, asal Bapak senang saja. Karena terbukti dari segi penanganan juga lambat. Kemudian juga listrik dibilang bisa menyala hampir 93%, buktinya kami baru landing saja di bandara itu sudah tidak ada signal. Kemudian listrik mati di ibu kota. Nah, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang lain tadi banyak sekali sampai menangis, keluhan juga daripada warga itu. Mereka itu sudah rumahnya, harta bendanya semua sudah terendam, ada yang rumah rusak, kemudian lumpurnya juga belum banyak yang dibersihkan. Nah, tentu ini harus penanganan yang super ekstra dari pemerintah. Maka dari itu ya kita sarankan Bapak Presiden ini harus betul-betul serius bila perlu berkantor di Aceh ini sehingga cepat penanganan. Walaupun kemarin ada dana on call itu sekitar 4 triliun, tapi sekarang ini kan pasti birokrasinya. Kalau tidak ada koordinasi atau di bawah kepemimpinan oleh Bapak Presiden, nah tentu itu akan sulit juga nanti dalam proses pencairan ketika untuk mempercepat hanya bersifat darurat bencana saja. Nah, apalagi kita lihat sekarang kan
ini kan perlu asesmen yang harus betul-betul valid. Karena kita tahu banyak juga terjadi korban meninggal, kemudian orang hilang, kemudian rumahnya ada yang rusak berat, kemudian rusak ringan maupun banyak yang dirawat, kemudian rumah sakitnya juga tidak maksimal karena listriknya juga hidup mati. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu sekali kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Pak, ini kan statusnya belum sebagai bencana nasional, Pak. Nah, apa yang kemudian perlu didorong Komisi 8? Apakah kiranya perlu didesak untuk segera menetapkan ini sebagai bencana nasional? Karena sampai sekarang belum ada status itu. Iya, pertama adalah kemarin dalam rapat tersebut pimpinan rombongan kami juga dari pimpinan Pak Ansori juga mengatakan bahwa ini pada intinya sepakat bahwa ini ditetapkan menjadi bencana nasional. Kenapa seperti itu? Itu kan ada beberapa faktor, ada 5, yaitu dengan korban jiwa yang begitu banyak. Kemudian daerah juga yang terdampak itu tidak hanya satu saja. Ini kan daerahnya beberapa provinsi juga kan begitu. Kemudian itu juga kan sudah Pak Sekda menyampaikan mereka tidak kemampuannya kan begitu untuk menyelesaikan mencari. Kemudian dari para bupati juga menyelesaikan. Nah, tentu ini sudah memenuhi syarat-syarat kalau kita lihat dari undang-undang kebencanaan itu untuk dijadikan ini adalah bencana nasional. Kemudian ketika sudah ditetapkan bencana nasional, ya tentu segala daya upaya yang dimiliki oleh negara itu cepat bisa membantu baik dari segi infrastruktur, kemudian personal kan begitu. Nah tentu ini adalah negara ini harus hadir secepatnya untuk menanggulangi bencana, terutama daerah-daerah yang terpencil di daerah-daerah yang tertimpa bencana itu. Baik, Pak Ketut, terima kasih Pak atas waktunya berbincang di dengan kami dan tentu kami semua berharap bahwa apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera ini menjadi satu fokus yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini dan diharapkan nanti adanya satu status yang lebih tinggi karena memang dengan adanya kondisi ini perlu adanya penanganan segera, tindak cepat agar kemudian seluruh warga yang terisolir terutama di wilayah Aceh Tengah dan Takengon itu bisa segera diselesaikan, diselamatkan dan bisa kembali hidup normal kembali pemirsa. Nah, pemirsa demikian laporan dari kami dari Kabupaten Pidi Provinsi Aceh kembali ke studio. Terima kasih rekan Hendra dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Alfat Rizky, silahkan. Baik, terima kasih rekan Elisa dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Komisi 4 DPR RI tanam Edelweiss di Bromo mendukung kelestarian ekosistem dan adat Tengger. Anda dapat saksikan di sini pemirsa di layar kaca Anda terdapat beberapa pemberitaan yang memberitakan terkait dengan Komisi 4 DPR RI menunjukkan komitmennya dalam menjaga harmoni antara alam dan juga budaya melalui kegiatan penanaman bunga Edelweiss di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto. Langkah ini menjadi simbol nyata dukungan parlemen terhadap kelestarian ekosistem pegunungan sekaligus penghormatan pada kearifan lokal masyarakat adat Tengger yang memaknai Edelweiss sebagai bunga sakral yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual serta identitas budaya mereka. Melalui aksi ini, DPR RI menegaskan bahwa menjaga alam bukan sekedar agenda lingkungan, melainkan upaya merawat warisan budaya bangsa. Penanaman Edelweiss ini juga mencerminkan peran Komisi 4 DPR RI dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan juga partisipatif. DPR RI menilai pelestarian ekosistem Bromo harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat, agar nilai-nilai tradisi tetap hidup di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan pariwisata. Mari kita berlanjut ke media online selanjutnya pemirsa yang memberitakan terkait dengan kinerja DPR RI yaitu Sufmi Dasko mengajak warga Tangsel sukseskan program MBG.
Dapat Anda saksikan kembali di layar kaca ini, banyak sekali yang memberitakan terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengajak masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk bersama-sama menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ajakan ini menegaskan komitmen DPR RI dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan dan kecerdasan generasi penerus bangsa. Melalui partisipasi aktif masyarakat, DPR RI memandang MBG bukan sekedar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dan DPR RI menilai keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga keluarga dan komunitas setempat. Sufmi Dasko pun menekankan pentingnya pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan dukungan warga Tangsel, DPR RI optimis program MBG dapat menjadi penggerak perubahan nyata, mendorong tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di tengah tantangan zaman. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 4 DPR RI menanam Edelweiss di Bromo untuk mendukung kelestarian ekosistem dan adat Tengger, serta Sufmi Dasko mengajak warga Tangsel menyukseskan program MBG. Dan pemirsa, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.